Salam, selamat pagi. Bertemu kembali di Mimbar Gemar online pagi ini 6 April 2023. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan sampai hari ini. Kita masih beri kekuatan untuk membacakan, untuk merenungkan Gemar pagi ini. Gemar pagi ini saya ambil di dalam Amsal 24 ayat yang ketiga sampai keempat yang berbunyi, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Rumah di sini bukanlah berbicara hanya mengenai masalah rumah dalam bentuk harafiah atau sesungguhnya. Rumah yang didirikan dari batu, pasir, kayu, rangka besi, dan berbagai bahan bangunan. Tapi rumah di sini berbicara akan sesuatu yang lebih luas, yaitu sebuah kehidupan yang baik haruslah didirikan atas hikmat, ditegakkan dengan kepandaian, dan kehidupan itu selanjutnya diisi dengan berbagai hal yang berharga. Tidak hanya atas satu hal saja, melainkan berbagai hal yang berharga. Berharga buat hidup kita sendiri, berharga buat sesama, berharga buat bangsa dan negara. Tentunya kita berharga di mata Tuhan. Inilah yang sebuah pelajaran penting dari penulis Amsal akan betapa berharganya sebuah kehidupan. Perjalanan hidup ini sesungguhnya singkat. Musa menyadari betul hal itu, sehingga salah satu doa yang berisi demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaan adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap, seperti kehidupan kita sendiri ya. Kita itu diberi umur Tuhan sampai 70 tahun, itu sudah suatu hikmat. Dan kadangkala sampai lebih 80 tahun ya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh enak. Kita selalu diberi hikmat, diberi kekuatan agar kita selalu melayani. Kadang kehidupan rumah tangga kita itu kadang-kadang ada dalam pondasi kurang kuat, kita akan goyang. Tetapi puji Tuhan, kita anak Tuhan diberi kekuatan, pondasi yang sungguh luar biasa. Jadi kita sampai hari ini masih diberi kekuatan, diberi kerukan bersama kehidupan rumah tangga kita. Masa hidup kami, masa Musa ya, sampai lebih dari 80 tahun. Ayat yang berikutnya saya ambil dalam Mazmur 90, ayatnya yang ke-10. Alangkah sia-sianya jika kehidupan yang singkat itu tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Betapa sia-sianya jika hari demi hari yang berlalu begitu saja tanpa makna. Maka Musa pun berdoa meminta hikmat untuk bisa menghitung hari demi hari dan mengisinya dengan hal yang bermakna. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita harus mengisi kehidupan kita. Jangan sia-siakan. Kehidupan kita itu sangat singkat sekali. Kadang-kadang kita kalau ibadah atau berdoa, kadang-kadang kita itu jangan sampai kita menyisihkan ya. Luangkan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa, berbicara, minta mohon ampun kepada Tuhan. Mumpung kita masih diberi kesempatan.
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah kita selalu diberi hari-hari yang sungguh luar biasa. Adalah pentingnya bagi kita semua untuk memiliki hikmat agar dapat memaksimalkan segala potensi yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengan bijaksana, ingat bahwa segala-galanya pada suatu hari nanti kita harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Bila kita melenceng dari Tuhan, itu tanggung jawab kita. Kita harus bertanggung jawab atas setiap kelakuan kita kalau kita membuat dosa-dosa atau tidak patuh kepada Tuhan. Roma 14 ayat yang ke-12, perumpamaan talenta dalam Matius yang terdapat pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14 sampai ke-30 menggambarkan hal yang tersebut secara jelas. Memang banyak yang menjadi tugas kita dalam menjalani kehidupan. Tapi ingatlah bahwa sesungguhnya Tuhan telah melengkapi kita semua secara cukup. Bahkan dalam kelemahan sekalipun Tuhan menyatakan segala kasih karunia-Nya yang sangat cukup sekali bagi kita. Dan justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Esensi dari kehidupan adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dalam berbuah dan mengisi dengan mempergunakan segala potensi yang ada bagi kita demi kebaikan kita, diri kita, keluarga kita, sesama kita. Di mana Tuhan dipermuliakan di atasnya. Seperti layaknya membangun rumah, kita pun harus membangun kehidupan kita dengan potensi yang kuat dan mengisi dengan berbagai hal yang berguna. Jangan hanya berhenti pada satu bentuk saja, tapi penuhi hidup dengan banyak warna, sehingga catatan kehidupan kita akan semarak dengan penuh warna. Di dalam kehidupan kita memang banyak masalah bermacam-macam ya, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini. Banyak hidup orang yang percaya yang dirasa begitu monoton atau datar dan biasa-biasa saja. Jarang mengalami lonjakan-lonjakan yang penting dan berarti. Bahkan seringkali orang menganggap dirinya sebagai sesuatu yang tidak penting. Namun percaya kita itu diberi kekuatan pada Tuhan ya. Memang setiap kehidupan dimanapun, bergereja, bertetangga, bermacam-macam, mesti ada tantangan. Tapi anak-anak Tuhan selalu kuat. Goncangan apapun kita sudah didasari, diberi dasar yang sangat kuat sekali oleh Tuhan. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa Tuhan tidak merencanakan hal yang seperti itu. Tuhan mau setiap kita orang percaya menjadi pribadi yang indah dengan terus melengkapi dan membangun diri serta mengisinya dengan hal yang sesungguhnya Tuhan telah sediakan bagi kita. Mungkin itu aja yang bisa sampaikan ya. Gemar pagi ini kita selalu diberi kekuatan ya atas setiap pondasi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan agar rumah kehidupan kita bangun, didirikan menjadi sesuatu yang indah dan bernilai di mata Tuhan. Pertama, kita harus bersedia terus membangun dan memperlengkapi diri. Ya, Gemar online pagi ini sungguh luar biasa ya. Sebagai manusia kita semua sesungguhnya telah dilengkapi
Tuhan secara khusus dengan berbagai talenta, karunia, kemampuan tersendiri yang tentunya bisa kita aktivasi dan pakai dalam kehidupan kita untuk memberkati sesama dan memuliakan Tuhan. Biarlah kita dapat menjadi contoh dimanapun kita berada. Kedua, kita harus bersedia untuk terus membangun dan memperindah rumah tangga. Putuskan untuk mencintai pasangan kita tanpa syarat. Kasih yang sejati untuk juga bukanlah sekedar didasarkan pada emosi. Memang sering kali kita itu mudah emosi ya. Emosi hanyalah sebuah perasaan yang timbul akibat kerja hormon dan hanya bertahan beberapa saat. Untuk itu kita harus memutuskan dan berkomitmen untuk mengasihi pasangan kita tanpa mengharapkan balasan apapun. Seharusnya suasana surga itu tidak jauh dari dan dapat kita hadirkan dalam rumah tangga kita, mulai dengan menanamkan pentingnya firman Tuhan dalam keluarga, sehingga kita memiliki anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebagai pasangan kita perlu mengenali kebutuhan dasar pasangan kita. Kita harus tahu setiap karakter dalam kehidupan berumah tangga, istri, anak. Ya, kasih itu dimulai dengan memenuhi kebutuhan dasar pasangan kita. Melalui itu anak-anak dapat melihat contoh nyata dari kasih yang ada pada orang tua. Puji Tuhan, Gemar pagi ini saya sangat terberkati tentang pondasi dalam kehidupan rumah tangga. Biarlah kita dapat menjadi contoh bagi anak cucu kita. Mungkin itu aja Gemar pagi ini yang bisa sampaikan. Biarlah semuanya itu Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi kita. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kembali kami syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Engkau telah memberi kami pondasi dalam kehidupan rumah tangga kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi contoh ya Tuhan. Biarpun pondasi itu terkadang goyah Tuhan, tapi kami terlalu percaya Engkau pasti menguatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan aktivitas pagi ini ya Tuhan. Pimpin kami, sertai saudara-saudara kami, sahabat kami ya Tuhan. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, Engkau pasti campur tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terus bergemar, Tuhan Yesus memberkati.